Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah kamu menjadi pusat perhatian ya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke? Kita mulai aja. Kamu menjadi pusat perhatian. Ini decknya tuh agak-agak ini ya, menyeramkan. Sebenarnya ini decknya butuh ini banget nih, butuh konsentrasi. Gambar-gambarnya tuh kayak menakutkan. Udah aku nggak terlalu semangat lagi kontennya, nggak tahu kenapa nih energi aku nih bingung. Jangan-jangan ini bukan energi aku, energi siapa ya? Belum meditasi aku tuh. Besok jadwal aku meditasi deh biasanya. Oke. Tuh kan jadi ngeblank. Fokus. Kamu menjadi pusat perhatian. Jadi kita cari tahu dulu ya, kenapa sih kamu menjadi pusat perhatian gitu ya. Kenapa? Kamu menjadi pusat perhatian. Sebenarnya yang memusatkan perhatian ke kamu adalah orang-orang yang udah baper sama kamu. Baper mereka ya, baper ada perasaan lah, apalagi. Kayak mereka tuh energinya ketarik ke kamu. Entah kamu mencari perhatian mereka, entah kamu memusatkan fokus ke mereka atau enggak. Merekanya aja gitu loh yang ketarik ke kamu energinya. Kamu tuh energinya strong loh, kuat loh. Ada ininya, ada magnetnya. Beberapa dari kalian tuh energinya bagus nih, bisa narik orang. Banyak yang spiritual juga. Jadi energi anak-anak spiritual tuh biasanya ini ya, strong. Ya kan? Biasanya tuh anak-anak spiritual kan kayak beda gitu loh. Cahayanya tuh beda. Itu yang bikin orang tuh ngeliatnya gimana gitu. Menjadi pusat perhatian ketika kamu tuh kayak menutup diri dari seseorang. Misalnya nih, orang ini nih ganteng atau cantik. Banyak orang yang mendekat ke dia, terbuka, genit-genit gitu ya ke dia, misalnya cari perhatian ke dia. Tapi kok kamu kayak tertutup, nggak terbuka, biasa aja gitu loh. Nggak menunjukkan kamu yang tertarik. Ya jadinya ya gitu. Ya dia bingung gitu loh. Ini orang kenapa sih kok cuek banget? Padahal orang lain tuh kayak pengen deket sama dia, tapi kamu tuh enggak. Kamu menjadi pusat perhatian ketika kamu tuh menjauh dari orang lain. Jadi kayak kamu mau move on atau menjauh. Jadi seseorang ini malah jadi makin pengen tahu tentang kamu. Kamu apa kabarnya? Kenapa kamu cuek? Yang memusatkan perhatian ke kamu juga beberapa orang yang merasa ya menyakiti kamu. Ya, jadi kayak ada perasaan gak tenang. Kamu menjadi pusat perhatian. Kamu itu bikin seseorang tuh introspeksi dan berpikir. Jadi ada rasa takut ke kamu, kayak segan. Ternyata apa yang kamu bilang tuh selama ini bener ya. Ternyata memang aku salah, memang aku kurangnya di sini. Nah, orang itu tuh berpikir terus tentang kamu. Ya. Berpikir, jadi introspeksi. Jadi ada beberapa juga yang menjadikan kamu pusat perhatian adalah kamu jadi kayak inspirasi gitu loh. Bikin seseorang berubah, inspirasi. Ada seseorang tuh yang kayak mengandalkan kamu. Gimana ya ngomongnya nih? Mengandalkan bisa artinya luas sih sebenarnya. Misalnya kamu suka bantu dia, nasehatin dia, kasih advice. Jadi ketika dia ada masalah ya dia mengandalkan kamu banget. Carinya ya jadinya kamu. Kamu menjadi pusat perhatian keluarga kamu juga nih. Kayak kamu tuh tulang punggung keluarga, atau kayak kamu baik lah sama keluarga kamu. Jadi keluarga kamu juga care.
nggak bisa lupa. Jadi kalau ada apa-apa tuh ingatnya kamu gitu ya, hubungin kamu. Kamu tuh perhatian, care sama orang lain juga. Perhatian kamu tuh beda ya, tulus perhatiannya. Jadi ada orang-orang yang kayaknya tuh pengen melindungi kamu, menjaga kamu, pengen kamu juga memastikan kamu baik-baik aja. Tuh kan, beberapa tuh kartunya tuh kayak seseorang yang memusatkan perhatian ke kamu. Jadi mereka tuh fokuskan kamu. Kamu menjadi pusat perhatian. Ini tuh sebenarnya ya, aku bawain videonya tuh kemarin terus aku pending karena memorinya full pas nge-record. Terus aku kan ada bilang ya kemarin aku tuh kayak nggak semangat gitu ya, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku tunda aja deh. Kalau kerja terus ngonten kan dari hati ya, kalau bawainnya berat tuh nggak enak ya. Oke, aku mau lanjut. Bismillah, kita lanjut. Semoga semangat. Kamu menjadi pusat perhatian. Kenapa kamu menjadi pusat perhatian? Sebenarnya nih, yang banyak nih yang tertarik atau memusatkan perhatian ke kamu nih orang-orang yang sebenarnya tuh udah punya pasangan loh. Jadi jatuhnya mereka tuh kayak gak serius jadinya. Ya bukan berarti kamu bisa dimainin sama mereka, tapi lebih ke kayaknya nih orang asik deh kalau dideketin gitu. Jadi orang-orang yang udah punya pasangan ini deketin kamu. Tapi ya jadinya for fun aja. Walaupun for fun, mereka tuh ngerasa klik dan ada chemistry. Kamu asik, seru, diajak main, dijadiin pasangan, dijadiin selingkuhan, atau dijadiin bestie gitu ya. All in one deh kamu tuh. Chemistry-nya juga dapet sama orang-orang itu. Ada nih, mereka yang memusatkan perhatian ke kamu itu mereka yang pernah menyakiti kamu, membuat kamu terluka, dan kamu udah cuek banget sama mereka. Mereka tuh ada banget keinginan untuk menyembuhkan luka kamu atau ingin memperbaiki hubungannya sama kamu. Dan banyak mereka tuh cari-cari perhatian kamu lagi. Kenapa? Karena ya pengen memperbaiki hubungannya sama kamu. Mereka nggak mau aja kamu sama dia tuh hubungannya rusak, menjauh, apapun statusnya ya. Kayak mereka rugi deh gitu istilahnya kalau jauh dari kamu. Ada orang-orang yang merasa kehilangan kamu. Mereka cari-cari kamu. Kenapa cari-cari? Ada yang kamu ngeblok mereka, ada yang kalian udah nggak berkabar lagi. Ada yang emang kamu nggak mau aja berurusan sama orang itu lagi, tapi mereka tuh cari-cari kamu. Ada rasa kehilangan yang mereka rasakan. Apalagi kalau kalian dulu tuh deket banget bersama ya dulunya. Sekarang tuh kayak asing, itu mereka kehilangan banget. Mereka tahu kamu masih marah, tapi mereka nggak peduli dengan kemarahan kamu. Yang penting mereka tahu lah kabar kamu sekarang kayak gimana. Tuh orang-orang yang pernah punya konflik sama kamu, orang-orang yang pernah berdebat, terus kamu sama mereka tuh kayak ada drama ya. Nah orang-orang itu sebenarnya ini kebanyakan orang-orang yang pernah punya masalah sama kamu, yang memusatkan perhatiannya ke kamu. Selain di awal-awal itu kebanyakan kan orang-orang yang tertarik ya lawan jenis. Mereka memusatkan perhatian ke kamu nih, ada orang yang memang lagi bucin-bucinnya ke kamu. Misalnya lagi deket atau lagi ada hubungan sama kamu ya, atau lagi kasmaran. Itu mereka ini banget fokusin kamu. Ada yang memfokuskan karena mereka jatuh hati, tapi jatuh hati aja, bukan berarti kayak pengen serius atau atau ingin menjalin hubungannya yang lama sama kamu. Belum tentu. Mereka kayak memang jatuh hati aja pada saat itu ya. Ada mereka yang ingin menyelesaikan masalah sama kamu nih ya, kayak gak enak aja punya masalah sama kamu. Ada yang berusaha cari-cari kamu untuk selesaiin masalahnya, tapi ada juga yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sama kamu.
Kalau kamu nih kadang ya punya masalah sama orang tuh kebanyakan diam aja, tapi jatuhnya mereka yang ingin menyelesaikan gitu. Mungkin kamu kasih silent treatment atau apa, tapi mereka pengen selesaiin masalahnya sama kamu. Tuh, ini tuh kebanyakan keluar kartu-kartu ini ya. Orang-orang bermasalah, drama, tantrum, marah-marah, emosian. Nah, yang punya masalah ini sebenarnya ya banyak dari mereka yang bilang kayak, udah yuk kita damai aja gitu, nggak mau ada masalah sama kamu. Karena kamunya tuh bukan gak bisa diajak kompromi, tapi mungkin kamu udah marah banget. Jadi mereka pengennya minta maaf atau kamu maafin mereka. Tuh ada seseorang yang pengen baik-baikin kamu tuh. Ada nih orang-orang yang ngerasa pernah dibantu sama kamu, terus kayak ngerasa baiknya kamu tuh berlebihan dalam arti kok kamu sebaik itu sama mereka gitu ya. Mungkin mereka pernah di kesulitan kali ya, kesulitan apa, terus ya mereka anggapnya kamu kok bisa sebaik itu. Kayak ada seseorang yang pengen balas kebaikan kamu, balas budi. Sebenarnya orang-orang nih, entah orang-orang yang dekat sama kamu, orang terdekat atau lawan jenis, mereka tuh pengen banget bantu kamu ketika kamu ada masalah. Ada yang kayak mereka tuh sesayang itu sama kamu, tapi kamu tuh jarang minta bantuan katanya. Iya, jarang. Mereka tuh kayak pengen banget diperluin atau dibutuhkan sama kamu tuh. Ada yang pengen tahu banget tentang kamu sampai cari tahu kemana-mana tentang kamu, karena ada beberapa hal di dalam diri kamu yang kamu nggak share ya. Jadi mereka kayak penasaran gitu loh. Kamu menjadi pusat perhatian. Ada mereka yang nungguin kamu nih, merasa kamu membatasi diri dari mereka, kayak kamu menutup akses, jadi mereka susah untuk dekat sama kamu. Tapi mereka tuh nungguin kamu, mereka nggak mau ganggu kamu karena kamu membatasi diri kan dari mereka. Tapi mereka nunggu gitu loh, nunggu kamu yang membuka akses, nunggu kamu yang buka blokan mungkin ya kalau kamu ngeblok, nunggu kamu yang membuka hati untuk mereka. Tuh kayak ada orang yang nunggu terus kayak sedih banget, entah apa masalah kamu sama orang itu, tapi orang itu tuh kayak kebingungan harus gimana bersikap ke kamu. Ada yang memusatkan perhatian karena kamu udah nggak mau tahu lagi tentang mereka. Tapi aku lihat tuh kan, keluar kartunya kebanyakan orang-orang yang memang mereka fokuskan kamu. Dalam artian ya sama aja, fokuskan kamu atau memusatkan perhatiannya ke kamu. Iya, ada yang pengen tahu banget tentang kamu, terus mereka cari kamu dari sosial media ya, stalking. Tapi ada juga yang memusatkan perhatian karena ada sebuah perasaan yang mereka rasakan, dan perasaannya tuh makin lama makin besar ke kamu. Padahal banyak kalian tuh yang kayak nggak menanggapi banget sih orang-orang itu. Tapi mereka tuh sebenarnya pengen masuk ke dunia kamu, terutama yang lawan jenis ini ya. Terutama kalau mereka itu maskulin, mereka pengen banget. Tapi tuh kamu susah sebenarnya buat dideketin. Kadang mereka tuh bingung, mereka mau menghampiri kamu, tapi kadang ada di lain sisi mereka nggak mau ganggu kamu ketika kamu nggak membuka diri ke mereka. Kayak mereka juga ngerasa kamu punya privacy, nggak mau yang mengganggu kamu juga gitu ya. Ada rasa nggak enak hati kalau mereka gangguin kamu. Orang-orang yang memusatkan perhatian ke kamu ini sebenarnya orang-orang yang punya pride, orang-orang yang egonya tinggi. Jadi mereka kadang agak hopeless, pengen ngejar kamu, pengen mencari perhatian kamu tuh agak hopeless. Kenapa orang-orang itu memusatkan perhatian ke kamu? Karena kamu itu tipenya mereka. Yes, standarnya mereka dalam mencari pasangan ya. Beberapa kriteria mereka tuh ada di kamu, mereka menemukan itu. Ya, semakin kamu diam, semakin cuek, juga ada yang ngerasa semakin penasaran sama kamu.
ada yang pengen ketemu sama kamu nih, ngerasa karena memang cocoknya sama kamu aja, ngerasa kliknya sama kamu aja, sekalipun kamu entah gimana sikapnya ke mereka. Kalian tuh apa ya, energinya tuh sama, beberapa tuh equal juga, dia merasa setara sama kamu nih. Ada seseorang yang kayak pengen berusaha ke kamu, tapi ini agak-agak slow, aku lihat energinya. Mereka memusatkan perhatian ke kamu karena kamu itu seseorang yang udah cukup secure, seperti seseorang yang udah cukup dewasa ya, stabil, bukan seseorang yang perlu diurus dari nol ya. Kalian udah tahu apa keinginan diri kalian sendiri. Dan beberapa kalian juga orangnya baik, suka bantu orang. Banyak ini orang yang kayak gampang nyaman, sekalipun nih orang-orang yang toksik atau yang negatif ya, yang nyaman sama kamu. Mereka itu ada yang takut, kayak takut kamu sakit atau takut kamu kenapa-napa, karena dilihat sama mereka kamu tuh sibuk banget katanya, banyak pekerjaannya. Ada yang langsung ingat kamu ketika mereka butuh masukan atau pendapat. Mungkin beberapa insight dari kalian tuh bagus, relate sama hidup mereka. Banyak yang pengen tahu apa sih rahasia atau tutorial gimana cara seperti kamu, contoh kamu punya stabil karir atau finansial atau apa. Mereka tuh menjadikan kamu tuh inspirasi atau panutan. Mereka pengen tahu apa rahasia atau gimana sih caranya supaya bisa jadi kayak kamu gitu. Entah apa hal-hal apa yang mereka pengen dari kamu, pengen tahu dari kamu, tapi mereka pengen gitu loh, pengen nyontek. Ya, dari luar tuh kamu sebenarnya kelihatan sih orang yang baik, positif, ketulusan. Apapun mungkin orang bisa fake ya, tapi ada sesuatu di dalam diri kamu tuh yang orang lihat kamu tuh baik. Itu yang mungkin sulit ditemukan dari orang lain. Hidup kamu juga beberapa balance. Ketegasan kamu yang bikin orang kadang suka geleng-geleng kepala. Wow, tegas banget gitu. Mungkin mereka pernah ketemu beberapa orang yang kayak gampang lah gitu loh buat dipersuasi, gampang buat dirayu, diverting, diajak ngobrol. Bukan berarti kamu gak bisa diajak kompromi. Ada beberapa di dalam diri kamu tuh yang tegas banget menurut mereka. Banyak orang-orang yang udah gak komunikasi sama kamu, pengen menghampiri kamu mau komunikasi, tapi mereka gak ngerti gimana cara memulai komunikasi yang baik dengan kamu. Kita cek ya ciri-ciri mereka, orang-orang yang memusatkan perhatiannya ke kamu. Ciri-ciri orangnya santai, slow, tipe yang mengalir aja, let it flow. Tuh kan, dia overthinking. Ini kayak aku mau bilang ini kayak dia memusatkan perhatian, ternyata temanya itu kan. Ini gambarnya keluar kayak seseorang yang overthinking atau pikirannya tuh ke kamu, stucknya. Ya sama aja kayak dia memusatkan fokusnya ke kamu. Orangnya penyabar, ada yang penyabar dan mungkin punya beberapa bidang yang dia tekuni atau punya beberapa income atau penghasilan. Entah kenapa aku mau bilang kayak gitu. Jadi dia punya income atau penghasilan beberapa dari beberapa bidang. Suka traveling, ada social butterfly, dekat sama banyak orang, suka gitu loh hangout, main sama banyak orang. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu, kamu sama dia pernah pergi bareng traveling atau pernah bersenang-senang bersama, dan dia juga feel merasa happy ketika kamu ada di dekat mereka.
Beberapa ada water sign juga, dia merasa sudah pernah effort sama kamu. Tuh orangnya gampang overthinking memang, makanya gampang kepikiran. Orangnya to the point, agak tertutup. Dia tuh integritasnya cukup besar dalam bekerja, penuh tanggung jawab. Orangnya selalu excited atau semangat tentang karir masa depan. Beberapa dekat sama sosok keluarga, orang tua. Ada yang penyayang binatang. Tuh, kan tadi aku bilang tanggung jawab, orangnya itu responsibility. Agak keras kepala. Beberapa mungkin suka pegunungan atau tinggal di daerah yang sejuk, bisa juga. Dia itu kayak pernah memanfaatkan kamu ya. Nggak tahu nih aku kenapa bisa bilang kayak gitu. Ini di sini ada kartu kayak dia pernah memanfaatkan kamu mungkin. Orangnya agak misterius. Dia lebih aktif di malam hari. Dia merasa kamu melengkapi hidupnya. Fulfillment. Mungkin udah agak menjauh karena nggak komunikasi. Kalian punya energi yang sama, mirror energi juga di sini aku lihat. Kalian suka sharing, bercerita, suka ngobrol, suka saling mendengarkan satu sama lain kalau lagi ada masalah. Ada yang sikapnya cool atau hubungannya dingin sama kamu saat ini. Mungkin orang ini pengen ketemu sama kamu. Apalagi ya, mungkin orangnya agak tertutup. Di sini mungkin hubungan kalian lagi jeda, atau ada sebuah penolakan antara kamu atau dia ya yang menolak. Kita cek ya perasaan dia yang memusatkan perhatian ke kamu. Perasaannya dia selalu kepo nih tentang kamu, sekalipun kamu cuek. Karena aku lihat salah satunya ada yang cuek. Perasaannya happy, senang, walaupun hubungan kalian mungkin lagi ada masalah atau amarah-amarah emosi, tapi dia berusaha tenang, nggak mau melakukan sesuatu, takut hubungannya kenapa-napa mungkin. Perasaannya di sini nih ada kartu The Lovers. Tertarik, suka sama kamu. Entah siapa nih, ada hubungan third party di sini. Entah siapa yang menghadirkan seseorang atau pihak lain. Kalau dia menghadirkan pihak lain ya, dia tetap masih pengen tahu tentang kamu, sekalipun dia dekat sama yang lain. Ya. Di sini dia suka diam-diam kepoin kamu, mencari tahu tentang kamu. Ada rasa kehilangan. Seseorang ini kayak pengen komunikasi, pengen bicara, tapi dia menahan dirinya untuk diam aja pilihnya. Ya, coba kita cek lagi. Perasaan dia yang memusatkan perhatiannya ke kamu. Dia merasa kamu tuh membawa warna baru dalam hidupnya. Kayak mungkin selama ini dia nggak pernah ketemu orang seperti kamu. Kebingungan, dia tuh kayak bingung karena salah satu dari kalian tuh kayak menutup akses, sulit untuk dideketin atau diajak komunikasi. Ya, perasaannya dia kayak memilih untuk diam aja di sini. Pasti kamu tahu alasannya kenapa dia diam aja di sini. Di sini orang ini kayak ingin mengambil keputusan, tapi kepikiran. Kenapa ngambil keputusan? Karena ada sesuatu mungkin ya yang terjadi di antara kalian. Apakah dia ingin new beginning? Karena di sini ada kartu Knight of Cups yang dimana tuh artinya new relationship ya. Kan ini perasaannya ke kamu, berarti ya keinginan dia ke kamu mungkin ini pengen new beginning, new relationship sama kamu, pengen ini lagi apa, pengen manis-manisan lagi sama kamu gitu ya. Karena di sini ada kartu yang bilang kayak pengen lah kayak baik-baikin kamu. Dan di sini dia masih mempertimbangkan kamu sih, belum bener-bener cut off gitu aja ya. Ibaratnya dia merasa hubungan ini nih lagi berjeda hubungannya, belum selesai menurut dia, jadi dia masih mempertimbangkan.
Yang tadi aku bilang orang ini lagi di fase ingin mengambil keputusan. Pasti ada beberapa keputusan yang dia lagi pikirin. Beberapa mungkin hubungan kalian lagi gantung nih. Ya, tapi energinya di sini energi bukan suatu kebencian. Aku nggak melihat ada suatu kebencian yang mereka rasakan. Ya, kenapa aku bilang suatu kebencian? Karena beberapa ada yang kayak lagi bermasalah sama kamu nih. Energinya serang banget kayak lagi ada masalah sama kamu. Makanya mereka memusatkan perhatiannya ke kamu. Nggak cuma mereka lawan jenis yang tertarik, tapi ada beberapa yang memusatkan perhatian ke kamu karena mereka lagi ada konflik sama kamu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak mereka yang memusatkan perhatiannya padamu. Aku tuh kemarin bikin tema apa ya, yang terbayang wajah kamu. Aku pikir tuh viewersnya bakalan dikit loh, ternyata lumayan juga ya yang tertarik sama tema itu. Karena sebelumnya aku bikin tema apa terus nggak terlalu tertarik kalian. Bikin tema yang menghubungi itu kalian nggak terlalu tertarik. Oke, di sini ada zodiak Sagittarius, Aries, Gemini, Scorpio, Libra, Aquarius, Cancer, Leo, dan Pisces. Inisial hurufnya dia yang memusatkan. Aku tuh akhir-akhir ini lagi suka nonton drakor. Ya, I've been watching drakor since last weekend. Jadi kayak dia mau konten jadi drakoran dulu. Aku udah lama banget gak nonton drakor. Ya, jadi kayak back to sesuatu yang happy, jadi kayak aduh seneng banget. Jadi nonton drakor terus deh. Makanya kontennya tuh agak-agak telat dikit, gak apa-apa ya. Inisial hurufnya ada huruf T, M, L, C, I, S, Q, D, P, R, G, Y, X, H, J, dan N. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.